Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi nabiyyillah amma ba'du. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Kita ketahui sampai saat ini COVID-19 masih terus, bahkan daerah kita masih masuk lagi pada daerah merah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh beberapa dokter yang saya dengar, namanya virus itu sebetulnya sampai saat ini masih belum ada obatnya. Yang ada bagaimana kita melawan virus itu dengan menguatkan antibodi kita atau imun kita. Ada beberapa obat yang baik dijual di rumah saya, di apotek atau di dokter dan sebagainya. Juga sebetulnya dengan Allah memberi limpahan rahmat kepada kita diberi daerah yang subur, sehingga sebetulnya untuk menguatkan imun kita bisa kita dapatkan bahan-bahan itu dari sekitar kita. Nah, sehingga kita manfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ini ada beberapa bahan yang di hadapan kami, yang ada di hadapan saya ini, untuk kita membuat ramuan minuman sari nabati. Resep ini kami dapatkan dari Gus Wahid Kemelagi, beliau ahli herbal. Beliau memberikan resep ini kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan agar supaya kita bisa menguatkan imun kita. Bahan-bahan yang kita gunakan: daun sirkaya 20 lembar daun sirkaya. Ini terserah, ini bisa nanti kita pakai satu atau dua, ini satu apa istilah itu ya, satu daun atau dua, ini terserah, ini opsi. Kemudian ini 5 dari kapulaga, ini 5, ini 1 2 3 5. Jadi nanti kita bisa kita sisihkan barang-barangnya ini seperti ini. Ini sudah kita hitung, ini 20. Kemudian kita tambah kapulaga ini 5. Kemudian kita ambil ini kan sudah kita bagi 2, jadi kita ngambil 2 nih, atau kita opsi nanti bisa kita tambah agar baunya lebih enak itu. Kemudian jahe ini kita membutuhkan 2 ruas ibu jari ya, atau 15 gram. Nah, ini sudah cukup nih, ini untuk 15 gram. Kemudian kencurnya juga sama, ini 2 ruas ibu jari ya, kira-kira 15 gram. Nah, ini bahan-bahan utama. Jadi bahannya ini satu ini daun sirkaya, kemudian daun pandan, 5 buah kapulaga Jawa, kemudian jahe, kencur. Untuk jahe dan kencur ini bisa diparut. Nah, makanan ini enggak ada untuk marut, atau bisa gini, kita geprek gini. Nah, kita geprek ya, seperti ini. Kemudian kita cincang. Kita cincang halus. Ini. Atau kalau punya blender, bisa di blender kasar atau pakai chopper itu, hand chopper itu bisa, jadi agak lebih halus. Ini opsi aja lah. Sama kencurnya juga sama, kita geprek dulu agar halus, kemudian kita rajang ya, kita rajang tipis ini. Ya, nah. Baru kemudian kapulaga juga kita geprek biar nanti keluar isinya, bijinya ini.
Udah, ini semuanya bahan jadi satu, kita kumpulkan. Setelah itu kita masukkan ke panci, seperti ini. Dan kita tambah dengan air 1 liter. Ini 1 liter air. Nih. Kita 1 liter air. Setelah itu kita panaskan. Ya. Sampai dia benar-benar tanek, mendidih. Ya mungkin antara 5 sampai 10 menit lah. Kita tunggu sampai dia tanek itu ya. Itu. Ya, sambil kita nunggu dulu. Ini udah bagus. Ini ada opsi tambahannya sebetulnya. Ada opsi tambahannya. Kalau memang ramuan ini baik dikonsumsi untuk orang yang sudah terpapar ataupun yang belum terpapar. Cuma bedanya bagi orang yang sudah kena, apakah dia batuk, sesak dan sebagainya, maka konsumsinya bisa per 1 jam sekali atau 2 jam sekali, terserah melihat kondisinya. 1 kali saya minum dia 1 gelas seperti ini. Nanti ini. Kalau orang itu sudah kena terpapar berarti 1 jam atau 2 jam sekali itu bisa dikasih minum ini. Bagi untuk kita menjaga dalam keadaan yang sehat seperti ini agar supaya kita tidak terpapar, itu bisa kita lakukan pagi sore. Pagi 1 gelas ini, nanti sore juga 1 gelas. Nah, sedangkan akhir-akhir ini beberapa gejala COVID ada yang menyerang lambung ini, sehingga orang itu kadang diare atau juga nafsu makannya menurun sekali. Bagi yang kena diare, maka resep tadi ini bisa kita tambah dengan sepucuk daun jambu. Cuman ini memang tadi lupa, saya nggak ngambil itu sepucuk daun jambu. Bagi yang tidak nafsu makan atau yang nafsu makannya hilang, itu bisa ditambah dengan temulawak atau kurkuma itu ya, temulawak dengan sekitar ya sekitar seginilah juga lah temulawaknya itu 5 gram. Kita 5 gram itu berarti separuh ini. Kalau kita 5 gram ya sekitar ini. Nah ini sekitar seginilah. Nanti kita cari temulawak. Itu untuk menambah nafsu makan. Cuman untuk secara bahan untuk kopinya seperti ini. Nah, ini kita tunggu, kita lihat sampai ini nanti benar-benar tanek nanti ini. Nah, warnanya akan menjadi hijau. Nah, ini dalam 1 resep untuk kapasitas air 1 liter. Kalau kita akan menggunakan banyak, ya maka dikalikan saja. Kalau kita akan buat 10 liter ibaratnya, atau kita akan buat 5 liter, ya berarti yang kita butuhkan jahenya ini sekitar 15 kali 5, ya berarti 75 gram, ya berarti ya sekitar 2-3 sekian lah, sekian ini lah untuk 5 liter. Ya kita kalikan sendiri aja. Jadi bahannya ini cuman pengaliannya saja. Kalau kita mau buat 2 liter ya berarti nanti bahannya dikalikan 2. Kalau mau kita buat 10 liter ya berarti kita kalikan 10. Nah, cara mengkonsumsinya nanti ini setelah ini kita tunggu. Nah, nanti opsi ini sebetulnya ini sudah bisa kita gunakan langsung seperti ini. Cuma agar menambah rasa, kadang-kadang orang itu kurang rasanya, memang nggak ada rasanya ini, agak-agak pedas, kemudian ada sengaknya jahe. Agar bisa menambah rasa, nanti opsi bisa nanti ditambah dengan gula aren. Tuh. Baik bisa gula arennya dimasukkan ke sini, ya sesuai dengan selera, atau kita dengan waktu kita konsumsi.
nanti gula airnya dimasukkan ke gelas. Kalau juga bagus juga kita tambah dengan madu. Madu dengan 1 gelas ini bisa 1 sendok makan ini. Cuman saya pernah dapat ajaran dari salah seorang yang juga dia paham masalah herbal, untuk mengkonsumsi madu sebaiknya tidak menggunakan sendok logam. Yang paling baik itu untuk mengkonsumsi madu dengan sendok kayu atau dari plastik lah, yang paling bagus itu sebenarnya kayu. Ini saya nggak tahu. Waktu itu kan saya juga diberi resep untuk menggunakan madu. Cuman dia beliaunya pesan jangan menggunakan sendok logam untuk madu. Ya kita lihat ini masih belum. Kita sampai dia ini tanek ini. Kalau bisa apinya agak kecil, dia nanti benar-benar tanek ini. Ini belum saya tambah dengan madu atau gula aren, biar lebih, kalau pemirsa ingin agar supaya rasanya enak, bisa ditambah madu dengan gula aren. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebaiknya untuk mengkonsumsi bismillah dan sholawat kepada Rasulullah, ada usaha dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasanya pedas dan ada harumnya, harum pandan.